Shalom Kak Troopers, apa kabar di rumah? Gak kerasa nih udah hari Sabtu lagi. Sekarang saatnya kita buat beribadah. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau persembahkan segenap hati kita sungguh-sungguh buat menyembah Tuhan sore hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam kasih yang sejati. Ku damba hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu. Ini setiap kerinduan kami Bapa. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam kasih yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Ini setiap kerinduan kami. Inilah rinduku.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ini setiap kerinduan kami Yesus. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami ke hadirat-Mu Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami. Segenap hidup kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini Tuhan kami masih boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan dengan suara terbaik kami Tuhan. Kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu ya Bapa. Biar sore hari ini Tuhan kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap kami Tuhan, di kamar kami, di rumah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan ada perubahan dalam hidup kami Tuhan saat kami menyembah-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat mendengar firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau pakai suara terbaik kita untuk menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita sore hari ini. Kami sembah Kau Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku,
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih kumpulkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu, bersatu kami dalam Engkau Tuhan, meski kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kuasai pikiran kami, kuasai hati kami Tuhan, kuasai telinga kami ya Bapa, supaya kami mampu menanamkan firman-Mu yang kami dengarkan sore ini Tuhan, dan menjadi benih yang bertumbuh subur Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, jumpa lagi dengan saya. Dulu kita berjumpa di minggu pertama COVID-19. Semoga ini perjumpaan kita terakhir di COVID yang terakhir ya. Minggu depan udah bisa ibadah, semoga. Oke, sore ini kita akan bicara tentang menghormati orang tua. Teladan menghormati orang tua. Teladan sebagai anak dalam kisah Alkitab, itu tokohnya pasti selalu bicara tentang Ishak. Tokohnya selalu bicara tentang Yusuf. Tokohnya selalu bicara tentang Yakub.
Tapi kita selalu melewatkan satu tokoh yang penting, justru teladan yang hidup, teladan yang penting dalam menghormati orang tua adalah teladan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus adalah anak Allah, ya. Kita berapa hari yang lalu sempat ada polling tentang pertanyaan, pernahkah kalian merasa kecewa dengan orang tua kalian? Pernahkah kalian merasakan kesal, marah pada orang tua kalian? Kenapa? Nah, beberapa dari youth menjawab, semuanya terlihat baik, semuanya terlihat wow, keren ya. Saya salut sama anak-anak God Troopers. Mereka semua enggak ada masalah dengan orang tua mereka, puji Tuhan. Tapi sekali lagi kita secara sadar maupun enggak sadar seringkali kita kecewa sama orang tua kita. Seringkali kita kecewa sama mama papa kita. Seringkali kita bahkan kecewa dengan keadaan keluarga kita. Ya apa ya? Secara sadar enggak sadar ya. Nah, kalau untuk menghormati orang tua, menghormati mama papa dalam keadaan yang normal, dalam keadaan semua terpenuhi, dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang baik, itu pasti gampang, itu pasti mudah. Tapi bagaimana kita tetap menghormati orang tua kita saat mereka seolah-olah mengecewakan kita. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus, kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus. Gimana bisa kita belajar dari teladan Tuhan Yesus? Teladan Tuhan Yesus, Yesus sebagai seorang anak, seharusnya, semestinya kalian kalau ada yang merasa kecewa dengan orang tua kalian, semestinya kalian belajar dari Tuhan Yesus. Satu-satunya sosok yang harusnya punya kepahitan, punya kekecewaan yang besar kepada Bapaknya adalah Tuhan Yesus. Tapi mengapa Tuhan Yesus tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan sakit hatinya kepada Bapa? Padahal kita lihat sendiri betapa Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia harus meninggalkan kemuliaannya, dia harus meninggalkan segala fasilitasnya di surga, mengosongkan dirinya, Allah Bapa mengosongkan dirinya turun sebagai manusia. Ya kalau diterima sebagai manusia pun Tuhan Yesus sering kali tidak diterima. Dia ditolak, hidupnya, perjalanan hidupnya tidak pernah mudah. Meskipun dia punya kuasa, meskipun Allah Bapa terus menyertai dia, tapi Tuhan Yesus tidak mudah hidupnya saat di dunia ini. Bahkan sangat berat seharusnya sebagai anak. Ya, kita tahu, kita pernah sering belajar tentang Ishak. Ya, Ishak, bagaimana Ishak bisa melalui pencobaan saat dia harus dikorbankan oleh papahnya. Nah, Ishak beruntung karena dia digantikan oleh seekor lembu. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Secara dia anak Allah, Bapaknya punya kuasa yang sangat besar untuk membebaskan dia, untuk meloloskan dia, untuk membatalkan dia dari segala siksa salib, dari segala siksa kematian, dari segala siksa cemoohan. Tapi apakah Bapaknya menolongnya? Apakah Bapaknya yang penuh kuasa itu menolongnya? Seharusnya sebagai anak, kita itu masih bersyukur. Seharusnya sebagai anak yang paling memiliki bibit terbesar untuk kepahitan itu adalah Yesus. Tapi mengapa Yesus enggak memiliki kepahitan? Kenapa Tuhan Yesus enggak memiliki kecewaan kepada orang tuanya? Kenapa Yesus tidak memiliki protes kepada Bapaknya yang di surga? Kita akan belajar satu hal. Yang pertama adalah karena Yesus percaya kepada Bapaknya. Dia percaya setiap rencana, setiap rancangan yang Bapaknya buat, yang Bapaknya lakukan, yang Bapaknya suruh kepada dia adalah rancangan kebaikan. Satu, Yesus percaya. Gimana bisa percaya padahal dia seolah-olah hidupnya gak pernah enak. Hidupnya selalu dihina. Hidupnya selalu mengalami kerikil-kerikil, selalu mengalami sandungan-sandungan, selalu mengalami
masalah-masalah. Tapi Yesus tetap percaya. Gimana ya kita bisa percaya sama orang tua kita? Apapun yang mereka rencanakan buat kita adalah baik. Kakak ngomong gampang. Kakak nggak ngerti papaku. Mana ada rancangan yang baik dari papaku buat aku. Kakak ngomong gampang. Mana ada mamaku yang tukang selingkuh itu punya rancangan yang baik buat aku. Kakak ngomong gampang. Mana pernah mamaku, papaku yang sibuk cari uang itu punya rancangan yang baik buat aku. Wah. Pernahkah kalian tanya kepada papa mama kalian? Pernah enggak? Untuk apa mereka sibuk bekerja? Kenapa mereka seperti itu? Salah satu faktor terbesar, faktor yang sangat mempengaruhi anak remaja untuk protes, untuk kecewa kepada orang tua adalah karena tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tuntutan secara perhatian, tuntutan secara material, tuntutan secara harta, tuntutan secara fasilitas. Mungkin mereka merasa beda dari orang. Mereka merasa kurang dari teman-temannya. Sebagai manusia kita seringkali merasa tidak puas. Enggak usah anak remaja. Seusia kami pun yang sudah punya anak itu selalu merasa punya tuntutan. Punya sesuatu yang harus dipenuhi. Dan kalau enggak dipenuhi itu akan menyebabkan sebuah emosi, sebuah pemberontakan. Tapi sekali lagi kita mau balik. Kita mau tetap percaya sama orang tua kita. Kakak enggak tahu. Papaku entah udah ada di mana sekarang. Kalian begitu kecewanya, kalian begitu sibuk mengecewakan hati kalian sendiri kepada orang tua kalian. Pernahkah kalian mencari papa kalian? Pernahkah kalian mencari mama kalian? Pernahkah kalian mengajak bicara mereka dari hati ke hati? Kalian selalu menuntut, meminta mereka yang mengerti kita. Mereka kan sudah pernah muda. Harusnya mereka yang mengerti kita. Tapi di sini siapa yang lebih mengerti tentang firman Tuhan? Kalau memang kalian yang lebih mengerti tentang kasih Allah, kalau kalian yang memang lebih mengerti tentang firman Allah, lakukan. Karena barang siapa, tertulis dalam Alkitab, barang siapa mengetahui hal yang baik tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Papa mama kita mungkin sedang sesat. Jalan mereka mungkin sedang tidak dalam jalan Tuhan. Mengecewakan hidup kita. Tapi pernahkah kita sebagai seseorang, sebagai anak Tuhan yang lebih mengerti tentang firman Allah, yang lebih mengerti tentang kasih Allah, yang lebih mengerti bagaimana mengasihi dan harus seperti apa mengasihi. Kenapa enggak kita dulu yang mengasihi? Kenapa enggak kita dulu yang menghibur mereka? Kenapa kita harus selalu menunggu mereka yang maju pada kita? Enggak akan selesai. Kalau setiap orang tua dan setiap anak menuruti ego mereka masing-masing, kita enggak akan pernah selesai. Kepahitan itu, kekecewaan itu justru akan semakin menumpuk, semakin bertambah. Yuk kita mau tetap belajar sama Tuhan Yesus tentang percaya pada Bapa kita. Percaya bahwa orang tua kita bisa berubah menjadi lebih baik. Percaya bahwa kesatuan keluarga kita bisa tetap dipertahankan. Siapa yang harus duluan maju? Kita. Tidak masalah. Buktinya ada ayatnya. Jangan biarkan orang memandang engkau rendah karena engkau muda. Biarlah kuasa Roh Kudus yang tercurah
itu menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi kekuatan dalam diri kita untuk kita maju lebih dulu. Menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Yesus sampai di Taman Getsemani, dia masih memohon kepada Bapanya, masih melakukan penawaran kepada Bapanya. Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu dariku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus percaya Bapanya mampu menyelamatkan dia, Bapanya mampu untuk melepaskan dia dari siksa salib. Tapi sekali lagi, Yesus memilih percaya kepada rancangan Bapanya. Apakah kita sudah percaya kepada Bapa kita yang di surga? Kalau kita memang sudah percaya kepada Bapa kita yang surga, majulah. Maka kita juga percaya Bapa yang di surga itu sanggup untuk memulihkan kedua orang tua kita, untuk memulihkan keluarga kita, untuk menghilangkan segala kekecewaan dalam diri kita. Ingat, kepahitan adalah sebuah pilihan. Kamu memilih menyimpan kepahitan atau melepaskan kepahitan adalah pilihanmu sendiri. Percaya kepada Bapa yang di surga, artinya melakukan segala yang Bapa perintahkan. Kalau kita percaya sama Bapa yang di surga, kita juga melakukan setiap perintah Bapa yang di surga. Salah satunya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Bapa yang di surga tidak pernah minta kita, memerintahkan kita, memberi perintah, memberikan sebuah perintah firman itu, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Enggak. Tapi dua-duanya, hormatilah ayah dan ibumu. Ayo kita buka kita akan buka dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Kita juga buka dalam Matius 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ini lebih tajam lagi. Matius 15 ayat yang keempat dan kelima. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Di ayat berikutnya itu Tuhan menjelaskan, ya, kita seringkali yang penting saya ini sudah berbuat baik, yang penting saya ini melayani Tuhan, yang penting saya ini mengasihi Tuhan, yang penting saya melakukan bla 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 bla. Tapi kita lupa, kita enggak menghormati ayah kita enggak menghormati ibu kita, maka semuanya adalah nol. Itu istilahnya kalau Tuhan di ayat berikutnya itu mengatakan engkau memilih adat istiadat daripada engkau memilih melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan enggak ada yang bisa dikurangin, enggak ada yang bisa dilebihi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dua-duanya. Enggak peduli apapun yang mereka lakukan kepada kita. Kekecewaan sebesar apapun yang kita pilih, kepahitan sebesar apapun yang kita pilih masuk dalam hati kita kepada mama papa kita. Perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau engkau mau keadaanmu baik, lakukan perintah ini.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu sebuah keharusan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada have to dan must. Artinya itu sama, tapi penerapannya beda. Kalau must itu harus. Kalau enggak dilakukan berarti kena hukuman. Tapi kalau have to itu harus, tapi masih ada selanya. Seandainya enggak dilakukan, ya paling hidupmu stuck. Tapi kalau dilakukan maka hidupmu lebih baik. Itu have to. Tapi kalau hormatilah ayahmu dan ibumu itu adalah sebuah must, keharusan. Kalau engkau tidak melakukan, engkau mati. Kalau engkau tidak menghormati ayahmu dan ibumu, maka jalan hidupmu tidak akan pernah baik. Kembali lagi ke teladan Yesus. Saat Tuhan Yesus disalib, bahkan Tuhan Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Engkau yang merasa kecewa karena orang tuamu meninggalkan engkau." Yesus juga mengalaminya. Tapi apa Yesus memilih untuk kepahitan? Apa Yesus memilih untuk kecewa? Enggak. Sebelum nafasnya berhenti, titik terakhir, dia kembali percaya kepada Bapaknya. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nyawanya dipercayakan kepada Bapaknya. Dia merasa Bapaknya meninggalkan dia. Tapi dia tetap percaya, tetap menjalani siksa salib itu, sengsara salib itu tetap dijalani. Dan pada akhirnya dia tetap memegang kepercayaannya kepada Bapaknya. "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Berakhir, kalian tahu apa jadinya seandainya saat itu Yesus tidak menurut kepada Bapaknya. Bagaimana? Apa jadinya jika Yesus tidak percaya kepada Bapaknya? Kita semua enggak akan ada detik ini. Enggak akan ada pengampunan. Yesus punya kesempatan untuk melarikan diri dari salib. Yesus punya kesempatan untuk memberontak dari tuntutan Bapa yang di surga. Yesus punya kesempatan itu, tapi dia tidak lari, dia tidak memberontak, dia memilih terus jalan percaya kepada Bapaknya. Bagaimana Yesus bisa sepercaya itu kepada Bapaknya? Kita akan buka di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Ayatnya singkat. "Aku dan Bapa adalah satu." Aku dan Bapa adalah satu. Seorang anak dan seorang bapa itu adalah satu. Anak dan orang tua adalah satu. Ada istilah like father like son. Terus yang perempuan protes ya. Oh enggak ada like mother like daughter, sama aja. Ya. Itu berasal dari ayat ini. Aku dan Bapa adalah satu. Kau enggak akan ada kalau enggak ada bapakmu ataupun ibumu. Saat mereka disatukan dalam pernikahan kudus, saat mereka dari dua menjadi satu, satu itulah yang turun dalam dirimu. Jadi saat engkau kecewa karena situasi papamu, saat engkau kecewa karena kondisi ibumu, kondisi mamamu, itu berarti engkau sedang kecewa terhadap dirimu sendiri. Karena apa? Kau dan orang tuamu adalah satu. Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darahmu, darah papamu dan juga darah mamamu. Yesus tahu itu pasti. Kalau aku menjelekkan Bapakku yang di surga, berarti sama saja aku menjelekkan diriku sendiri. Karena aku dan Bapa adalah satu. Pengetahuan itulah yang Yesus pegang selalu sehingga dia bisa percaya terus kepada Bapaknya. Sehingga dia percaya penuh sampai di
akhir nyawanya dia tetap percaya kepada bapaknya. Saat engkau, hei anak-anak muda, saat engkau mulai kecewa kepada bapamu atau ibumu, kepada papamu atau mamamu, itu sama dengan kamu sedang kecewa dengan dirimu sendiri. Karena kau berasal dari darah mereka. Berapa waktu lalu ada pertanyaan, apakah ada di antara kalian yang merasa kecewa terlahir dari keluarga yang saat ini ada? Wow, ada yang kecewa. Kita lahir, aku enggak minta dilahirkan di keluarga ini. Siapapun termasuk saya, enggak ada yang minta dilahirkan di keluarga kita saat ini. Tapi kalau kita sampai dilahirkan di keluarga ini, itu berarti Bapa yang di surga punya rencana bagi kita ada di keluarga kita. Itu berarti Bapa yang di surga mengirim kita untuk memulihkan kondisi keluarga kita saat ini. Tapi kalau kita sebagai alat Bapa yang di surga, kita memilih kecewa, kita memilih melarikan diri, kita memilih untuk pergi, kita memilih untuk mbuh kabeh. Siapa lagi yang akan Bapak pakai? Yuk, marilah kita ikuti teladan Yesus yang tetap percaya kepada rancangan Bapaknya. Tetap percaya kepada Bapaknya, tetap membanggakan Bapaknya. Walaupun dia sering dihina, walaupun dia sering menerima caci maki, karena dia harus mengakui Bapaknya yang di surga, karena dia harus mengakui kedaulatan kuasa Bapaknya yang di surga kepada semua manusia di dunia. Tapi dia tidak pernah mundur. Dia tetap bangga kepada Bapaknya. Dia tetap bangga kepada orang tuanya. Pertanyaan penutup, banggakah kalian kepada orang tua kalian? Setelah ini selesai, lihatlah papa mama kalian. Banggakah kalian kepada mereka ataukah kalian kecewa kepada keadaan mereka? Saat kalian memilih untuk kecewa kepada keadaan mereka, itu artinya kalian sedang kecewa kepada diri kalian sendiri. Karena Yesus pun percaya dan bangga selalu kepada Bapaknya. Meskipun orang tidak bisa melihat bagaimana kuasa Bapaknya, meskipun orang tidak bisa melihat betapa baiknya Bapaknya yang di surga, tapi Yesus tetap bangga kepada Bapaknya yang di surga. Karena Yesus memegang satu hal, aku dan Bapa adalah satu. Kita dan orang tua kita adalah satu. Kita bukan potongan yang terpisah. Keluarga kita adalah satu bagian yang utuh. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti bicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami di kamar kami Tuhan, di rumah kami, di ruang tamu, di ruang belajar Tuhan. Kami tetap boleh merasakan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang menghibur kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Supaya setelah detik ini ya Bapak, kami boleh terus merasa bangga kepada Papa kami, kepada Mama kami Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu tidak mengetahui satu persatu keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara kepada mereka ya Bapa. Saat orang tua mereka mulai pergi meninggalkan mereka ya Bapa, Engkau yang balut luka itu Tuhan, Engkau yang jadikan anak-anak muda-Mu sebagai alat-Mu Tuhan untuk memulihkan keluarga mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan.
Semudah apapun kami ya Bapa, Engkau mampu pakai kami Tuhan untuk memulihkan keutuhan keluarga kami. Engkau mampu memakai hidup kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa, tolong setiap anak mudamu tempat ini Tuhan, supaya mereka selalu menanamkan bahwa seperti Engkau dan Bapa satu, mereka dan orang tua mereka juga adalah satu Tuhan. Anak muda tempat ini boleh tetap percaya kepada setiap ke orang tua mereka Tuhan. Mereka boleh tetap percaya bahwa orang tua mereka adalah orang tua yang terbaik. Orang tua mereka yang saat ini sedang tersesat, mereka pasti Engkau kembalikan lagi ke jalan-Mu yang benar. Engkau pasti akan kembalikan papa mereka, Engkau pasti akan kembalikan mama mereka kembali berkumpul pada anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Jamah setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Jamalah setiap God troopers ya Bapa. Pakai hidup mereka Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah, Roh Kudus tercurah ke atas mereka saat ini. Haleluya. Amin.